Sehari sebelum akad nikah kupergoki calon suamiku bermalam di hotel mewah dengan sahabatku. Saat itu aku hanya diam seolah tak tahu apa-apa. Lalu saat acara pernikahan aku berdiri dan berkata. Seisi ruangan terdiam dan kaget. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bias berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di kediaman keluarga besar Arum tampak begitu hidup. Harum melati yang dironce rapi memenuhi setiap sudut ruangan, bersaing dengan aroma masakan tradisional yang menggugah selera. Janur kuning sudah melengkung indah di depan gerbang, menjadi simbol bahwa esok hari, sebuah janji suci akan diucapkan. Arum, dengan kebaya Prada yang masih setengah jadi di tubuhnya, menatap pantulan dirinya di cermin besar kamar rias. Matanya berbinar. Setidaknya itu yang terlihat oleh orang lain. Di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang oleh kombinasi antara rasa gugup dan kebahagiaan yang membuncah. Namun, kebahagiaan itu adalah sebuah porselen indah yang pecah berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Sore itu, Arum berniat memberikan kejutan kecil untuk calon suaminya, Satria. Ia membawakan kotak hantaran tambahan berisi jam tangan yang selama ini diimpikan pria itu. Berdasarkan informasi dari seorang staf hotel, yang merupakan sepupu Arum sendiri, Satria sedang berada di sebuah hotel mewah di pusat kota untuk menenangkan diri sebelum hari besar mereka. Tanpa rasa curiga sedikitpun, Arum melangkah menyusuri lorong hotel yang berlapis karpet tebal bin mewah tersebut. Langkah kaki Arum terhenti di depan pintu kamar eksekutif suite. Pintu itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang seolah-olah mengundangnya untuk melihat kebenaran yang pahit. Di dalam sana, di bawah temaram lampu kamar yang hangat, Arum melihat Satria. Namun, Satria tidak sendirian. Di sampingnya, duduk seorang wanita yang sangat Arum kenali, Dina, sahabat terbaiknya sejak masa SMA. Dunia seolah berhenti berputar. Arum membeku. Ia menyaksikan bagaimana Satria menggenggam tangan Dina dengan erat. Sebuah perlakuan yang biasanya hanya diberikan padanya. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan histeris. Arum justru merasakan kekosongan yang luar biasa dalam hatinya. Ia melihat pengkhianatan itu terpampang nyata di depan mata. Hanya 24 jam sebelum ia seharusnya menyerahkan seluruh hidupnya pada Satria. Dengan tangan gemetar, ia memutar arah. Berjalan menjauh dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan suara. Ia pulang membawa luka yang tak berdarah, namun mematikan. Hari pernikahan, panggung kepalsuan. Pagi itu, mentari bersinar begitu cerah, seolah mengejek kegelapan yang mendekam di hati Arum. Ia duduk dengan tenang saat Prias mengaplikasikan paes dan riasan pengantin Jawa yang sangat ayu. Ibunda Arum masuk ke kamar dengan mata berkaca-kaca, membelai pundak putrinya dengan penuh kasih. Anakku, hari ini kamu memulai hidup baru. Jadilah istri yang sabar dan berbakti, bisik sang ibu. Arum hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Iya, Bu. Arum akan melakukan apa yang harus Arum lakukan. Gedung pertemuan sudah penuh sesak. Keluarga besar, kolega bisnis, dan teman-teman sudah hadir. Satria tampak gagah dengan beskap putih dan belangkon yang senada. Ia berdiri di depan meja akad dengan wajah yang tampak tegang. Mungkin rasa bersalah, pikir Arum. Saat Arum berjalan menuju pelaminan, semua mata tertuju padanya. Ia tampak seperti Dewi, namun di balik cadar tipisnya, ia adalah seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Prosesi dimulai. Pembawa acara membacakan urutan acara dengan suara yang lantang dan penuh wibawa. Saat tiba saatnya bagi penghulu untuk memulai prosesi inti, Arum tiba-tiba mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat bahwa ia ingin berbicara. Suasana yang tadinya penuh bisik-bisik kekaguman seketika hening. Satria menoleh ke arah Arum dengan raut bingung, sementara di barisan tamu depan, Dina tampak gelisah, sesekali membenarkan letak selendangnya. Kata-kata yang meruntuhkan segalanya. Arum berdiri perlahan dari kursinya. Ia tidak menatap Satria dengan amarah yang meledak-ledak. Sebaliknya, ia menatap pria itu dengan ketenangan yang menakutkan. Ia mengambil mikrofon dari atas meja, tangannya tenang,
Suaranya stabil dan sopan, namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang menyayat kesunyian ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk keluarga besar dan para tamu undangan yang saya hormati. Arum memulai. Sebelum janji suci ini diucapkan, saya ingin menyampaikan sebuah pesan singkat. Saya percaya bahwa sebuah pernikahan bukan hanya tentang penyatuan dua insan, melainkan tentang kejujuran dan keberkahan. Kemarin sore, saya pergi ke sebuah tempat untuk memberikan kejutan kecil bagi calon suami saya. Namun, justru saya yang mendapatkan kejutan luar biasa. Saya melihat betapa eratnya persahabatan antara calon suami saya dan sahabat terbaik saya, Dina, di dalam sebuah kamar hotel. Suara gasps atau tarikan napas kaget terdengar serentak dari seluruh penjuru ruangan. Ibu Satria hampir jatuh pingsan jika tidak ditahan oleh kerabatnya. Wajah Satria memucat seketika. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dina menunduk dalam, mencoba menghilang di balik kursi tamu. Arum melanjutkan dengan suara yang tetap lembut namun tegas. Oleh karena itu, di depan saksi, orang tua, dan Tuhan, saya berdiri di sini bukan untuk menjadi pengantin wanita yang dikhianati. Saya berdiri di sini untuk mengembalikan kehormatan diri saya dan keluarga saya. Mas Satria, silakan lanjutkan hidupmu dengan pilihan yang telah kau buat kemarin malam. Saya tidak bisa membangun istana di atas pondasi yang penuh dengan kebohongan. Arum meletakkan mikrofon itu kembali ke meja. Ia berbalik, memeluk ibunya yang sudah terisak, lalu melangkah turun dari pelaminan dengan kepala tegak. Ia tidak melarikan diri. Ia berjalan keluar sebagai pemenang yang telah menyelamatkan dirinya sendiri dari masa depan yang kelam. Seisi ruangan terdiam, terpaku melihat keberanian seorang wanita yang lebih memilih harga diri daripada sandiwara indah yang semu. Cerita tentang pernikahan yang batal itu menjadi buah bibir. Namun Arum tidak peduli. Baginya, kebenaran memang pahit di awal. Namun ia memberikan kemerdekaan yang tidak bisa dibeli dengan kemewahan apapun. Langkah kaki Arum yang dibalut selop bludru hitam terdengar konstan di atas lantai pualam koridor gedung. Di belakangnya, gemuruh bisik-bisik ratusan tamu undangan lambat laun memudar, tergantikan oleh sunyinya ruang transit pengantin yang terletak di bagian belakang gedung. Begitu pintu kayu jati itu tertutup rapat, kekuatan yang sedari tadi ia pertahankan seolah menguap begitu saja. Arum menyandarkan punggungnya pada pintu, memejamkan mata rapat-rapat. Dadanya naik turun, mencoba meraup oksigen sebanyak mungkin untuk menenangkan gemuruh di dalam dirinya. Ia tidak menangis. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh merusak riasan paes yang masih melekat sempurna di wajahnya. Rasa sakit itu ada, teramat dalam. Namun rasa syukurnya karena terhindar dari janji suci yang palsu jauh lebih mendominasi. Pintu di belakangnya diketuk perlahan. Ketika Arum membukanya, wajah sang ibu, Rahma, muncul dengan mata yang sembab dan memerah. Di belakang ibunya, sang ayah berdiri dengan rahang yang mengeras, menahan amarah yang luar biasa kepada keluarga Satria. Namun, saat melihat Arum, sorot mata sang ayah melunak, digantikan oleh rasa iba dan bangga yang bercampur aduk. Arum anakku, lirih Bu Rahma, langsung memeluk putri tunggalnya itu dengan erat. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak tahu kalau kamu harus menanggung beban seberat ini sendirian sejak kemarin. Arum membalas pelukan ibunya, mengusap punggung wanita yang telah melahirkannya itu dengan lembut. Ibu tidak salah. Tidak ada yang salah di antara kita. Arum justru bersyukur. Bu, Allah menunjukkan kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Bayangkan kalau Arum baru tahu setelah akad nikah selesai. Ayah Arum melangkah mendekat, menepuk pundak Arum dengan tangan tuanya yang hangat. Kamu wanita yang kuat, Arum. Ayah bangga dengan caramu menjaga kehormatan keluarga kita hari ini. Kamu tidak merendahkan dirimu dengan memaki mereka. Kamu menyelesaikannya dengan kepala tegak. Menghadapi badai yang belum usai. Di luar ruang transit, kekacauan yang sebenarnya baru saja dimulai. Pihak keluarga Satria mencoba mencari akses untuk menemui Arum, namun dihadang oleh kerabat dekat Arum yang berjaga di depan lorong. Satria sendiri dikabarkan terduduk lemas di kursi pelaminan yang kini kosong, ditinggalkan oleh sebagian besar tamu yang memilih pulang demi memberikan ruang privasi bagi keluarga. Melalui jendela kaca yang buram,
Arum bisa melihat bayangan beberapa orang yang mondar-mandir dengan panik. Tak lama kemudian, ketukan kembali terdengar di pintu. Kali ini agak mendesak. Kakak sepupu Arum, Dimas, melangkah masuk dengan gawai yang masih menyala di tangannya. Arum, Satria dan orang tuanya memohon untuk bicara denganmu. Mereka ada di ruang sebelah. Satria terus menangis dan mengatakan ini semua hanya kesalahpahaman, kata Dimas dengan nada suara yang tertahan. Arum menarik napas panjang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, lalu perlahan mulai melepaskan untayan melati yang menggantung di sanggulnya. Satu persatu, beban fisik itu ia tanggalkan, bersamaan dengan sisa-sisa perasaannya pada pria yang telah menemaninya selama 3 tahun terakhir. Bilang pada mereka, Mas Dimas, ucap Arum dengan nada yang sangat tenang namun tidak menerima bantahan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua fakta sudah saya lihat sendiri, dan keputusan saya sudah bulat di depan saksi tadi. Pernikahan ini sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Tolong sampaikan juga agar mereka segera menyelesaikan urusan administrasi gedung dan catering dengan baik. Dimas mengangguk paham, menghormati ketegasan adiknya, lalu kembali keluar untuk menyampaikan pesan tersebut. Arum tahu, Satria akan mencoba segala cara untuk memutarbalikkan fakta atau memohon maaf demi menyelamatkan nama baik keluarganya yang terpandang. Namun, bagi Arum, pengkhianatan yang dilakukan tepat di malam sebelum akad bukanlah sebuah kehilafan yang bisa dimaafkan dengan air mata penyesalan. Membuka lembaran baru. 1 jam berlalu. Arum telah mengganti kebaya pengantinnya dengan setelan tunik kasual berwarna pastel yang nyaman. Riasan wajahnya telah dibersihkan, menyisakan wajah aslinya yang tampak sedikit pucat namun memancarkan ketenangan. Ketika mereka berjalan keluar menuju area parkir belakang untuk pulang, suasana gedung sudah mulai sepi. Petugas dekorasi mulai membongkar bunga-bunga yang tadinya disiapkan untuk merayakan cinta, kini berubah menjadi saksi bisu sebuah keteguhan hati. Di dalam mobil perjalanan pulang, Arum menatap keluar jendela. Ponselnya terus bergetar tanpa henti. Puluhan pesan singkat dan panggilan tak terjawab masuk, baik dari Satria, Dina, maupun teman-teman kuliahnya yang penasaran dengan kejadian menggemparkan tadi pagi. Arum memilih untuk menonaktifkan gawai tersebut. Ia tidak ingin tenggelam dalam drama media sosial atau spekulasi orang lain. Fokusnya saat ini adalah menata kembali hatinya dan mendampingi kedua orang tuanya yang pasti juga merasakan guncangan sosial akibat kejadian ini. Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Rumah yang kemarin penuh dengan tawa dan kesibukan persiapan, kini mendadak hening. Namun, keheningan ini tidak terasa mencekam bagi Arum. Ini adalah keheningan yang ia butuhkan untuk menyembuhkan luka. Ia melangkah ke kamarnya, merebahkan diri di atas tempat tidur yang bersih. Untuk pertama kalinya sejak kemarin sore, Arum membiarkan sebaris air mata tipis mengalir di sudut matanya. Bukan karena meratapi Satria yang hilang, melainkan karena meratapi waktu dan ketulusan yang pernah ia berikan pada orang yang salah. Mulai besok, bisik Arum pada dirinya sendiri di dalam kegelapan kamar, aku akan membangun kembali mimpiku. Sendiri, tanpa bayang-bayang kebohongan siapapun. Pagi pertama setelah badai itu terasa begitu asing bagi Arum. Biasanya, ia akan terbangun dengan sisa-sisa kegaduhan acara atau mungkin jadwal bulan madu yang telah disusun rapi. Namun hari ini, matahari masuk melalui celah gorden kamarnya dengan cara yang sangat biasa. Tidak ada cincin di jari manisnya, dan tidak ada pesan, "Selamat pagi, istriku," yang sempat ia bayangkan akan menghiasi layar ponselnya. Arum bangkit dari tempat tidur, merapikan sprei dengan gerakan yang sangat mekanis. Ia memutuskan untuk menghidupkan kembali ponselnya yang sempat mati semalaman. Ratusan notifikasi menyerbu masuk bagaikan air bah. Ada pesan permintaan maaf yang panjang dan bertele-tele dari Satria, yang intinya masih mencoba mencari celah pembelaan. Ada juga pesan dari Dina, yang isinya penuh dengan isak tangis tertulis, memohon untuk bertemu dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Arum hanya menatap layar itu dengan datar. Baginya, penjelasan adalah hal yang paling tidak dibutuhkan saat ini. Mata kepalanya sendiri telah memberikan penjelasan paling jujur di kamar hotel itu. Tanpa membalas satupun,
Ia memindahkan semua nomor itu ke dalam daftar blokir. Ia tidak ingin membenci. Ia hanya ingin bersih. Ia ingin menghapus residu pengkhianatan itu agar tidak mengotori hari-harinya ke depan. Ruang tamu yang penuh arti. Saat Arum turun ke ruang makan, ia mendapati ayah dan ibunya sedang duduk menyesap teh hangat. Suasana hening, namun bukan keheningan yang menyesakkan. Ada semacam rasa saling menguatkan yang tak terucapkan. Arum, makanlah sedikit. Ibu buatkan nasi uduk kesukaanmu, ujar Bu Rahma lembut. Arum duduk dan mulai menyuap nasi itu perlahan. Terima kasih, Bu. Oh iya, yah, mengenai urusan pengembalian biaya gedung dan lainnya, apakah sudah ada kejelasan dari pihak sana? Ayahnya mengangguk perlahan. Pihak keluarga Satria tadi pagi datang. Ayah tidak menemui mereka secara langsung. Ayah minta Mas Dimas yang mewakili di depan. Mereka setuju untuk menanggung semua biaya kerugian dan pembatalan. Ayah tidak mau uang mereka sepeser pun untuk mengganti harga dirimu. Tapi setidaknya mereka harus bertanggung jawab atas biaya yang sudah keluar. Arum menghela napas lega. Ia tidak ingin ada satupun urusan yang tersisa dengan masa lalunya. Namun, di tengah percakapan itu, sebuah kenyataan lain menghantamnya. Sebagai seorang arsitek muda di sebuah firma ternama, Arum harus kembali bekerja dalam beberapa hari ke depan. Masalahnya adalah, Dina, wanita yang menjadi duri dalam hubungannya, bekerja di lingkungan yang sama, meskipun di divisi yang berbeda. Aku harus tetap profesional, kan ya? Tanya Arum, lebih kepada dirinya sendiri. Kamu adalah Arum yang kami kenal. Tegas dan punya prinsip. Jawab ayah dengan mantap. Kalau kamu merasa belum siap kembali ke sana, ambillah cuti lebih lama. Tapi jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak hancur, kembalilah dengan kepala tegak seperti saat di pelaminan kemarin. Pertemuan yang tak terelakkan. 3 hari kemudian, Arum memutuskan untuk kembali ke kantor. Ia mengenakan setelan kerja berwarna abu-abu yang rapi, memoleskan lipstik dengan warna sedikit lebih berani dari biasanya. Ia tahu, kehadirannya akan memicu kasakusuk. Berita tentang batalnya pernikahan putri seorang tokoh masyarakat seperti ayahnya tentu sudah menyebar luas di kalangan profesional. Benar saja, begitu ia melangkah masuk ke lobi kantor, beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Ada yang menatap dengan simpati, ada pula yang berbisik dengan rekan di sebelahnya. Arum tetap berjalan dengan langkah tenang, memberikan senyum tipis yang sopan kepada siapapun yang menyapanya. Ujian sebenarnya datang saat ia berada di area pantry untuk mengambil kopi. Di sana stot Dina, berdiri mematung dengan cangkir di tangannya. Wajah Dina tampak kuyu, matanya sembab, jauh dari kesan wanita elegan yang Arum lihat di hotel malam itu. Suasana pantry mendadak mencekam. Beberapa rekan kerja yang ada di sana perlahan mundur, seolah memberi ruang bagi sebuah ledakan yang mereka antisipasi akan terjadi. Dina melangkah mendekat. Suaranya bergetar. Arum, aku mohon, dengarkan penjelasanku sekali saja. Semuanya tidak seperti yang kamu lihat. Satria yang... Arum meletakkan cangkirnya dengan bunyi denting yang halus namun tegas di atas meja marmer. Ia menatap Dina, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan yang kosong, seolah Dina hanyalah orang asing yang salah alamat. Dina, potong Arum dengan nada yang sangat sopan namun sedingin es. Di tempat ini, kita adalah rekan kerja. Saya menghargai posisi Anda sebagai staf di divisi perencanaan. Mari kita jaga batasan itu agar tidak mengganggu produktivitas kantor. Di luar itu, bagi saya, Anda sudah tidak ada. Tidak ada yang perlu dijelaskan, karena saya tidak lagi tertarik pada apapun yang melibatkan Anda atau Satria. Arum mengambil kembali cangkirnya, mengangguk kecil sebagai tanda permisi, dan berjalan melewati Dina begitu saja. Tidak ada teriakan, tidak ada jambakan, tidak ada drama yang diinginkan oleh para penyuka gosip. Hanya sebuah batasan yang ditarik dengan sangat jelas dan elegan. Menata fondasi baru. Sore itu, Arum duduk di meja kerjanya yang penuh dengan cetakan biru proyek terbaru. Ia memandangi garis-garis rancangan bangunan di depannya. Menjadi arsitek adalah tentang membangun sesuatu yang kokoh di atas tanah yang stabil. Ia menyadari bahwa selama ini,
Hubungannya dengan Satria dibangun di atas tanah yang labil, dan ia bersyukur bangunan itu runtuh sebelum ia sempat tinggal di dalamnya. Ponselnya bergetar. Sebuah email masuk dari pimpinan firma. Arum, saya mengagumi integritasmu. Ada proyek pengembangan resort baru di Bali yang membutuhkan sentuhan arsitek yang detail. Saya ingin kamu memimpin tim ini. Jika kamu setuju, minggu depan kamu harus berangkat untuk survei lokasi. Arum tersenyum. Kali ini senyum itu benar-benar tulus. Inilah jawaban Tuhan. Bukan hanya dijauhkan dari pengkhianat, tapi dibukakan pintu-pintu baru yang jauh lebih luas. Ia segera mengetik balasan, menerima tantangan tersebut. Luka itu memang masih ada, berdenyut sesekali saat ia teringat momen-momen manis yang ternyata palsu. Namun, Arum tahu bahwa ia tidak akan membiarkan luka itu menjadi identitasnya. Ia bukan wanita yang gagal menikah. Ia adalah Arum, arsitek yang berani memilih kejujuran di atas segalanya. Malam itu, Arum pulang ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper untuk keberangkatannya ke Bali. Di sana, di bawah langit yang berbeda, ia akan mulai menenun kembali benang-benang hidupnya yang sempat terputus, menciptakan pola baru yang jauh lebih indah dan kuat dari sebelumnya. Suara deru mesin pesawat perlahan merendah, digantikan oleh guncangan halus saat roda-roda menyentuh landasan pacu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Arum membetulkan letak kacamata hitamnya, menatap keluar jendela di mana langit Bali yang biru cerah menyambutnya dengan kehangatan yang khas. Udara yang mengalir masuk saat pintu pesawat dibuka membawa aroma garam laut dan dupa yang menenangkan. Sebuah kontras yang sangat ia butuhkan dari kepengapan kota Jakarta yang belakangan ini terasa mencekik. Bagi Arum, perjalanan ke Bali ini bukan sekadar urusan dinas untuk memimpin proyek resort mewah di kawasan Uluwatu. Ini adalah ruang jeda yang diberikan semesta agar ia bisa bernapas tanpa harus terus-menerus dikasihani oleh lingkungan sekitar. Di Jakarta, meskipun ia berusaha tegap, tatapan mata rekan kerja dan bisik-bisik tetangga tetap saja terasa seperti beban tak kasat mata. Setelah mengurus bagasi, Arum melangkah keluar menuju area penjemputan. Seorang pengemudi dari pihak investor lokal sudah berdiri menantinya dengan papan nama bertuliskan, Arum Anastasia. Selamat siang, Ibu Arum. Selamat datang di Bali. Sapa pengemudi itu dengan ramah, lengkap dengan senyuman tulus khas masyarakat lokal. Siang, Pak. Terima kasih. Jawab Arum dengan senyum yang kali ini terasa lebih ringan. Menghirup udara kebebasan. Perjalanan menuju penginapan di daerah Uluwatu memakan waktu sekitar 1 jam. Sepanjang jalan, Arum memilih untuk membuka sedikit kaca mobil, membiarkan angin pantai memainkan anak rambutnya. Ia memandangi deretan pura, pohon-pohon Kamboja yang bunganya mulai berguguran, serta tebing-tebing kapur yang berdiri kokoh menantang ombak. Ada filosofi mendalam yang ia tangkap dari alam Bali, bahwa keindahan seringkali lahir dari kekuatan untuk bertahan menghadapi hantaman keras. Sesampainya di villa tempatnya menginap, Arum tidak langsung membongkar koper. Ia melangkah menuju balkon yang menghadap langsung ke arah Samudra Hindia. Air laut yang berwarna biru pekat bergradasi toska di dekat pantai tampak bergulung-gulung, menciptakan buih putih yang indah saat membentur karang. Ia memejamkan mata, menghirup dalam-dalam udara yang bersih itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, dadanya tidak terasa sesak. Tidak ada bayangan wajah Satria yang memohon ampun. Tidak ada pula tatapan penuh rasa bersalah dari Dina. Di sini, ia hanya seorang Arum, seorang wanita, seorang profesional, seorang manusia yang merdeka. Ponsel kerja yang ia bawa berdering pendek. Sebuah pesan dari Pak Baskoro, pimpinan firmanya di Jakarta. Arum, semoga perjalananmu lancar. Besok pagi tim dari investor lokal akan menemuimu di lokasi proyek pukul 9. Jaga kesehatanmu. Dan ingat, fokuslah pada karyamu. Kami semua percaya padamu. Arum tersenyum tipis dan membalas pesan itu dengan penuh rasa hormat. Pekerjaan ini adalah jangkarnya saat ini. Ketika kehidupan pribadinya sempat porak-poranda, dedikasinya pada dunia arsitektur tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Senja di Uluwatu dan bayang-bayang yang pudar. Sore harinya,
Arum memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri jalan setapak di sekitar tebing Uluwatu. Ia mengenakan gaun katun longgar berwarna putih, membiarkan kakinya sesekali menyentuh pasir pantai yang hangat di area bawah tebing yang sepi. Matahari mulai turun, mengubah warna langit menjadi palet jingga, ungu, dan merah muda yang luar biasa megah. Ia duduk di atas sebuah batu karang yang cukup besar, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di garis cakrawala. Di momen sepi seperti ini, ingatan tentang apa yang terjadi di hotel dan di atas pelaminan itu sempat melintas. Namun, rasa sakitnya tidak lagi setajam beberapa hari lalu. Luka itu mulai mengering, menyisakan sebuah pemahaman baru bahwa kehilangan seseorang yang tidak tulus adalah sebuah keuntungan besar, bukan kerugian. Saat sedang menikmati keheningan, ponsel pribadinya bergetar di dalam saku gaunnya. Arum sempat ragu untuk melihatnya. Khawatir itu adalah gangguan dari masa lalu. Namun, saat layarnya menyala, tertera nama ibunya. Arum menggeser tombol hijau. "Halo, Assalamualaikum, Ibu." "Waalaikumsalam. Arum sayang, bagaimana di sana? Sudah sampai dengan selamat?" Suara lembut Bu Rahma terdengar menyejukkan hati. "Sudah, Bu. Arum sudah di villa." Pemandangannya langsung menghadap laut. "Indah sekali. Ibu dan ayah tidak perlu khawatir. Arum di sini baik-baik saja," jawab Arum, memastikan nadanya terdengar ceria agar sang ibu tenang. "Alhamdulillah. Ibu dan ayah selalu mendoakanmu dari sini, Nak." "Oh iya, kemarin ibunya Satria datang lagi ke rumah. Dia menangis, minta maaf atas nama anaknya dan berharap kamu mau membuka pintu komunikasi lagi. Tapi ayahmu menegaskan dengan sopan bahwa keputusanmu sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat." Arum menarik napas panjang, menatap ombak yang pecah di bawah sana. "Terima kasih ya, Bu, sudah mewakili Arum. Pilihan Arum tidak akan berubah. Apa yang pecah tidak akan bisa kembali utuh seperti semula. Dan Arum tidak mau menghabiskan sisa hidup Arum dengan mencurigai orang yang sama. Ibu tahu kamu bijaksana, Nak. Ya sudah, istirahatlah yang cukup. Besok kamu mulai bekerja, kan? Tunjukkan kemampuan terbaikmu," ujar Bu Rahma sebelum mengakhiri panggilan. Setelah panggilan terputus, Arum memasukkan kembali ponselnya. Ia menatap sisa-sisa cahaya senja yang mulai meredup, digantikan oleh jajaran bintang yang mulai tampak di langit malam. Di atas tebing Uluwatu itu, di bawah kesaksian semesta, Arum melepaskan sisa-sisa sesak yang masih tertinggal. Ia siap menghadapi hari esok, siap membangun mahakarya barunya, dan siap mengarsiteki kembali masa depannya yang sempat runtuh. Pagi hari di Uluwatu selalu membawa keajaiban tersendiri. Udara segar yang berembun berpadu sempurna dengan aroma tanah kering dan vegetasi pesisir. Arum sudah siap sejak pukul 7 pagi. Ia memilih pakaian kerja yang semi-formal namun tetap taktis untuk lapangan, kemeja linen berwarna krem, celana bahan potongan lurus berwarna gelap, serta sepatu bot kulit pendek yang nyaman untuk berjalan di atas tanah berbatu. Rambutnya diikat rapi ke belakang, menampilkan lehernya yang jenjang dan wajahnya yang segar tanpa beban. Di atas meja kayu di ruang tengah villa, cetakan cetak biru awal proyek resort sudah digelar. Arum meneliti sekali lagi garis-garis kontur tanah tebing yang menjadi lokasi pembangunan. Ini bukan proyek sembarangan. Membangun di atas tebing dengan sudut kemiringan yang curam membutuhkan presisi tingkat tinggi, kalkulasi struktur yang matang, dan yang terpenting, pemahaman mendalam tentang alam sekitarnya. Jika fondasinya tidak menghormati kekuatan tebing, bangunan semegah apapun akan runtuh saat gempa atau abrasi, gumam Arum pada diri sendiri. Pensil mekanisnya menari-nari memberikan catatan kecil pada lembar kalkulasi beban. Kalimat itu entah bagaimana terasa begitu selaras dengan prinsip hidup yang baru saja ia terapkan pada dirinya sendiri. Pertemuan di tapak proyek. Tepat pukul 9 pagi, mobil jeep yang membawa Arum tiba di lokasi proyek. Area itu masih berupa lahan luas yang dikelilingi pagar seng, dengan beberapa alat berat yang sudah terparkir rapi di sudut lapangan. Beberapa pria dengan helm proyek berwarna kuning dan putih tampak sedang berkumpul di dekat sebuah posko darurat. Begitu Arum turun dari mobil dengan membawa gulungan gambar rancangan di dekapannya, seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan wajah ramah khas Bali melangkah mendekat. "Selamat pagi.
Ibu Arum Anastasia dari Jakarta? Sapa pria itu sambil menjabat tangan Arum dengan hangat. Saya Wayan Sudarta, Kepala Pelaksana Lapangan untuk proyek ini. Selamat pagi, Pak Wayan. Panggil Arum saja. Jawab Arum dengan senyum profesionalnya yang paling hangat. Senang bisa bekerja sama dengan Bapak dan tim di sini. Pak Wayan tampak terkesan dengan pembawaan Arum yang tenang namun memancarkan aura kepemimpinan yang tegas. Mari, Arum. Tim investor lokal dan perwakilan dari manajemen pusat sudah menunggu di dalam posko. Ada beberapa poin revisi tata letak bangunan yang ingin mereka diskusikan langsung dengan arsitek utamanya. Arum mengangguk, melangkah masuk ke dalam posko yang berpendingin udara portabel. Di dalam ruangan, beberapa orang penting sudah duduk mengelilingi meja panjang. Di antara mereka ada perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat dan juga pihak penyandang dana. Pertemuan itu berlangsung intens selama hampir 3 jam. Arum dengan sangat lihai dan santun mempertahankan konsep dasarnya yang ramah lingkungan, menolak beberapa usulan investor yang ingin memangkas terlalu banyak tebing kapur demi estetika visual semata. Mohon maaf, bapak-bapak, ujar Arum dengan suara yang lembut namun berwibawa, menunjuk pada peta kontur tanah. Jika kita memaksakan membangun infinity pool di titik ini tanpa menyisakan zona hijau sebagai penahan alami, kita berisiko menghadapi penurunan tanah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Kemewahan tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kelestarian alam Bali. Argumen Arum yang logis, santun, dan didukung data teknis yang kuat membuat ruang rapat terdiam. Sang investor utama akhirnya mengangguk setuju, mengagumi integritas arsitek muda di depan mereka ini. Gema dari masa lalu yang usang. Setelah rapat yang cukup menguras energi itu selesai, Arum meminta izin untuk berjalan-jalan sendiri di sekitar area tapak proyek guna merasakan langsung arah angin dan paparan sinar matahari, hal krusial bagi seorang arsitek untuk menentukan orientasi bukaan bangunan. Ia berjalan hingga ke batas aman tebing yang dipagari tali pembatas. Di bawah sana, ombak Samudra Hindia bergemuruh menghantam dinding tebing, menciptakan cipratan air yang tinggi. Arum menikmati setiap detik angin laut yang menerpa wajahnya. Di tempat setinggi ini, ia merasa sangat kecil, namun di saat yang sama, ia merasa sangat kuat. Saat ia sedang termenung memandangi cakrawala, ponsel kerjanya bergetar. Ada sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak ia kenal, namun memiliki kode area Jakarta. Sesaat, Arum ragu untuk mengangkatnya. Namun, karena ini adalah ponsel khusus urusan profesional, ia khawatir itu adalah panggilan penting dari vendor atau klien lain. Arum menggeser layar. Selamat siang, Arum Anastasia di sini. Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar suara napas yang berat dan sedikit gemetar. Hingga akhirnya, sebuah suara yang sangat familiar terdengar, menghancurkan ketenangan sesaat. Arum, ini aku, Satria. Jantung Arum sempat memberikan satu letupan kecil, namun dengan cepat ia berhasil menguasai dirinya kembali. Wajahnya tidak berubah, tetap sedatar dinding tebing di depannya. Ada urusan pekerjaan apa, Mas Satria? Jika terkait urusan pribadi atau keluarga, mohon maaf, saya sedang berada di tengah jam kerja. Jawab Arum dengan nada suara yang sangat formal, seolah sedang berbicara dengan orang asing yang salah sambung. Arum, tolong jangan menutup teleponnya. Aku mohon, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Sejak hari itu, hidupku hancur. Rum, ibuku jatuh sakit. Dan aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Hubunganku dengan Dina sudah berakhir hari itu juga. Kami tidak ada apa-apa lagi. Aku hanya ingin kamu kembali. Rum, tolong beri aku satu kali lagi kesempatan untuk menjelaskan. Suara Satria terdengar serak. Ada nada keputusasaan yang nyata di sana. Arum mendengarkan setiap kalimat itu tanpa memotong. Namun, tidak ada lagi rasa iba. Tidak ada lagi kemarahan yang meluap. Rasa cinta yang dulu ia pupuk selama bertahun-tahun seolah sudah menguap sama sekali, menyisakan ruang kosong yang bersih. Mas Satria, ucap Arum, memotong kalimat pria itu dengan sangat sopan namun mematikan semua harapan yang tersisa. Saya menghargai penyesalanmu, dan saya sudah memaafkan kejadian hari itu demi kedamaian hati saya sendiri. Namun,
Memaafkan bukan berarti harus kembali berjalan di jalan yang sama. Keputusan saya di pelaminan tidak diambil karena amarah sesaat, melainkan karena kesadaran bahwa kita sudah tidak memiliki fondasi yang sama untuk masa depan. Arum, tapi aku cinta kamu. Terima kasih atas segala hal baik yang pernah ada di masa lalu. Tolong jaga kesehatan ibumu, dan mulailah memperbaiki hidupmu sendiri. Mari kita saling menghormati jalan hidup masing-masing mulai hari ini. Selamat siang, Mas Satria. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Arum memutus panggilan tersebut. Ia langsung memasukkan nomor itu ke dalam daftar blokir tanpa keraguan sedikit pun. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan bersama angin laut yang berembus kencang. Panggilan itu adalah ujian terakhirnya, dan ia berhasil melaluinya tanpa goyah sedikit pun. Arum berbalik, berjalan kembali menuju posko proyek di mana Pak Wayan dan timnya sudah menunggu untuk melanjutkan survei lapangan. Langkah kakinya terasa begitu ringan, seringan kepak sayap burung camar yang terbang bebas di atas langit Uluwatu. Hari-hari Arum di balik ini memiliki ritme yang teratur, sebuah harmoni antara kerja keras dan upaya pemulihan jiwa. Proyek resort di Uluwatu telah memasuki tahap pengerjaan fondasi awal. Setiap pagi, Arum berdiri di tepi tebing dengan buku catatan di tangan, mengawasi setiap bor yang menghujam bumi dan setiap adukan semen yang dituangkan. Baginya, memastikan fondasi ini berdiri kokoh bukan sekadar urusan teknis arsitektur, melainkan simbol bahwa ia pun tengah membangun kembali dasar hidupnya yang baru. Pak Wayan, sang kepala pelaksana, seringkali membawakan Arum kopi Bali hangat di sela-sela kesibukan mereka. Pria tua itu tampaknya mengerti bahwa arsitek muda di depannya ini membawa beban cerita yang tidak ringan. Namun ia menghormati privasi Arum dengan hanya membicarakan soal cuaca, budaya, atau teknik konstruksi lokal. Bu Arum, nanti sore tim konsultan pencahayaan dari pusat akan datang. Mereka ingin sinkronisasi letak titik lampu dengan desain interior yang ibu buat. Lapor Pak Wayan suatu siang saat matahari sedang terik-teriknya. Arum menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan kecil. Baik, Pak. Kita bertemu di area yang akan jadi lobi utama. Saya ingin pencahayaannya nanti terasa hangat, seperti cahaya matahari terbenam, bukan lampu yang menyilaukan. Pertemuan yang tak terduga. Sore harinya, saat langit mulai berubah warna menjadi jingga keunguan, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan gerbang proyek. Arum, yang saat itu sedang duduk di atas tumpukan palet kayu sambil meninjau ulang denah listrik, berdiri menyambut tamu yang datang. Dari dalam mobil, turun seorang pria dengan pakaian kasual namun rapi. Pria itu tampak berusia sedikit lebih tua dari Arum, dengan pembawaan yang tenang dan sorot mata yang cerdas. Ia memperkenalkan diri sebagai Adrian, pimpinan tim konsultan pencahayaan yang baru saja tiba dari Jakarta. Selamat sore, Ibu Arum. Saya Adrian. Maaf jika kami sedikit terlambat karena lalu lintas di daerah Jimbaran cukup padat. Ucapnya dengan sopan sambil menjabat tangan Arum. Selamat sore, Pak Adrian. Tidak apa-apa. Kami juga baru saja menyelesaikan survei struktur bawah. Jawab Arum ramah. Diskusi pun dimulai. Berbeda dengan banyak kolega pria yang pernah ditemui Arum sebelumnya, Adrian adalah pendengar yang sangat baik. Ia tidak mencoba mendominasi pembicaraan atau meremehkan visi estetika Arum. Sebaliknya, ia memberikan saran-saran teknis yang justru memperkaya konsep awal Arum. Saya setuju dengan ide Anda tentang cahaya matahari terbenam, ujar Adrian sambil menunjuk pada area fasad bangunan. Kita bisa menggunakan lampu LED dengan suhu warna warm white yang disembunyikan di balik celah batu alam. Efeknya akan membuat bangunan ini seolah bersinar dari dalam, tanpa terlihat mencolok dari kejauhan. Arum mengangguk puas. Tepat sekali. Saya ingin orang yang menginap di sini merasa tenang, seolah mereka sedang beristirahat di dalam pelukan alam, bukan di dalam sebuah gedung beton. Tanpa disadari, diskusi profesional itu mengalir hingga hari mulai gelap. Pak Wayan dan tim lainnya sudah mulai berbenah untuk pulang, menyisakan Arum dan Adrian yang masih asyik membicarakan detail material kaca yang akan digunakan. Kejujuran yang terasa ringan. Sudah malam, Ibu Arum. Saya rasa kita sudah cukup banyak kemajuan untuk hari ini, kata Adrian sambil melirik jam tangannya.
Jika Anda tidak keberatan, apakah saya boleh mengajak Anda makan malam di warung pinggir pantai dekat sini? Sebagai tanda perkenalan tim baru. Arum sempat terdiam sejenak. Ada sedikit keraguan yang muncul secara refleks. Sisa-sisa rasa trauma untuk kembali membuka diri pada orang baru. Namun, ia melihat ketulusan dan sikap profesional yang murni di mata Adrian. Tidak ada niat terselubung atau tatapan menggoda yang membuatnya tidak nyaman. Terima kasih atas tawarannya, Pak Adrian. Tapi mungkin lain kali. Saya masih harus merapikan beberapa laporan untuk dikirim ke Jakarta malam ini. Tolak Arum dengan sangat halus dan sopan. Adrian tersenyum maklum, tidak menunjukkan rasa tersinggung sedikit pun. Tentu, saya mengerti. Dedikasi Anda pada proyek ini sangat luar biasa. Kabar tentang keberanian Anda di Jakarta, maksud saya, profesionalisme Anda, sudah menjadi pembicaraan positif di kalangan rekan-rekan arsitek. Arum sedikit tertegun. Ia tahu Adrian mencoba menghaluskan kata-katanya agar tidak menyinggung tragedi pernikahannya yang batal. Terima kasih, Pak Adrian, ucap Arum perlahan, menatap lurus ke arah laut yang kini gelap gulita. Terkadang, meruntuhkan sesuatu yang salah adalah satu-satunya cara untuk mulai membangun sesuatu yang benar. Adrian mengangguk setuju. Saya sangat setuju dengan filosofi itu. Baiklah. Kalau begitu saya pamit dulu. Sampai bertemu besok pagi di lapangan. Langit malam yang menenangkan. Setelah mobil Adrian menghilang di kegelapan jalan, Arum kembali ke vilanya. Malam itu, ia duduk di balkon sambil menatap taburan bintang yang sangat jelas terlihat tanpa gangguan polusi cahaya kota. Ia teringat kembali pada Satria dan Dina, namun kali ini, bayangan mereka terasa sangat jauh. Seolah berasal dari kehidupan orang lain yang pernah ia dengar ceritanya. Ia membuka laptopnya, namun bukan untuk bekerja. Ia membuka folder foto lama di ponselnya. Dengan jari yang mantap, ia menghapus satu persatu foto kenangan masa lalunya yang masih tersisa. Tidak ada air mata. Hanya ada perasaan lega yang luar biasa. Seolah ia baru saja melepaskan ransel berat yang selama ini ia pikul di pundaknya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari ibunya masuk. Arum, ayah baru saja memenangkan penghargaan di kantornya. Kami ingin merayakannya saat kamu pulang nanti. Tapi jangan terburu-buru. Nikmati waktumu di Bali. Kami bangga padamu. Arum tersenyum lebar. Jemarinya lincah membalas pesan itu dengan penuh kasih. Ia menyadari bahwa meskipun satu pintu kebahagiaan tertutup dengan cara yang menyakitkan, Tuhan telah membukakan banyak jendela lain yang membawa udara lebih segar. Di bawah langit Bali yang tenang, Arum Anastasia akhirnya benar-benar menemukan kembali dirinya. Ia bukan lagi Arum yang didefinisikan oleh pengkhianatan orang lain. Ia adalah Arum yang baru, seorang wanita yang kokoh seperti karang tebing, yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara, dan yang kini siap menyambut masa depan dengan hati yang lapang. Besok, matahari akan kembali terbit, dan Arum akan kembali ke tepi tebing itu untuk memastikan bahwa fondasi bangunannya, dan fondasi hidupnya, tetap berdiri tegak, tidak tergoyahkan oleh badai apapun. Minggu kedua di Bali berjalan dengan intensitas yang semakin tinggi. Arum menghabiskan sebagian besar waktunya di lokasi proyek, mengawasi pemasangan besi-besi tulangan yang akan menjadi tulang punggung bagi resort impiannya. Namun, ada satu hal yang berbeda dari minggu sebelumnya. Kehadiran Adrian dan tim konsultan pencahayaannya membawa dinamika baru yang tanpa disadari mulai dinikmati oleh Arum. Adrian terbukti bukan sekadar konsultan yang ahli di bidang teknis. Ia adalah seorang partner diskusi yang setara. Seringkali, setelah matahari terbenam dan para pekerja konstruksi mulai beristirahat, Arum dan Adrian masih berdiri di atas dek pengamatan sementara, membicarakan bagaimana cahaya bulan akan memantul di permukaan air kolam renang yang sedang dirancang. Arum, saya perhatikan Anda sangat teliti soal sudut kemiringan atap ini, ujar Adrian suatu sore sambil menunjuk sketsa revisi Arum. Anda ingin bayangannya jatuh tepat di selasar saat pukul 4 sore, bukan? Arum menoleh, sedikit terkejut karena Adrian bisa membaca detail yang bahkan seringkali dilewatkan oleh rekan arsitek lainnya. Benar, saya ingin penghuni tidak perlu menyalakan lampu terlalu cepat, namun tetap terlindungi dari panas matahari yang menyengat.
Cahaya alami adalah kemewahan yang gratis, jadi kita harus mengelolanya dengan hormat. Adrian mengangguk. Senyumnya tampak tulus di bawah temaram senja. Prinsip yang indah. Sangat jarang menemukan praktisi yang masih memikirkan jiwa dari sebuah bangunan di tengah industri yang serba cepat ini. Tamu yang tak diundang. Ketenangan Arum di Bali terusi ketika suatu pagi, sebuah mobil sewaan terparkir di depan gerbang proyek. Pak Wayan masuk ke posko dengan wajah yang tampak agak ragu. Bu Arum, mohon maaf. Ada seorang wanita di luar yang bersikeras ingin bertemu. Namanya Dina. Katanya dia teman kerja ibu dari Jakarta dan ada urusan mendesak. Lapor Pak Wayan. Mendengar nama itu, Arum merasakan sedikit tarikan di perutnya. Nafasnya tertahan sejenak. Ia tidak menyangka Dina akan memiliki keberanian, atau mungkin ketidaktahuan, untuk menyusulnya hingga ke pulau ini. Namun, Arum segera menguasai dirinya. Ia meletakkan penggaris kepalanya dan berdiri dengan tenang. Bawa dia ke area gazebo terbuka di dekat kantor lapangan. Pak Wayan. Jangan di dalam posko utama. Perintah Arum dengan nada yang terkendali. Arum melangkah menuju gazebo yang dikelilingi oleh pepohonan Kamboja. Di sana, ia melihat Dina berdiri dengan wajah yang pucat dan mata yang bengkak. Penampilan sahabat lamanya itu tampak kontras dengan Arum yang terlihat kuat dan profesional. Begitu melihat Arum, Dina langsung menghampiri, seolah ingin meraih tangan Arum, namun Arum dengan halus menyilangkan tangan di depan dada. Mau apa lagi, Dina? Tanya Arum. Suaranya pelan namun terdengar sangat tegas di tengah suara deburan ombak. Arum, tolong, jangan benci aku. Aku kesini bukan untuk membela diri. Dina mulai terisak. Aku dipecat dari kantor. Rumor tentang kejadian itu menyebar ke seluruh divisi. Aku kehilangan segalanya. Satria juga menyalahkanku. Dia bilang aku yang menjebaknya malam itu. Aku hanya punya kamu sebagai sahabat. Arum mendengarkan ratapan itu dengan rasa iba yang tipis. Namun rasa logisnya jauh lebih kuat. Ia melihat seorang wanita yang mencoba melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya sendiri dengan cara mencari simpati dari orang yang telah ia sakiti. Dina. Arum memotong pembicaraan itu dengan nada yang tetap sopan. Kamu tidak kehilangan segalanya karena aku. Kamu kehilangan itu semua karena pilihanmu sendiri. Saat kamu berada di kamar hotel itu bersama Satria, kamu sudah memilih untuk membuang persahabatan kita dan pekerjaanmu. Tapi aku hilaf, Hilaf adalah sebuah kesalahan sesaat, Dina. Namun, pengkhianatan di malam sebelum pernikahan adalah sebuah keputusan sadar. Lanjut Arum dengan mata yang menatap tajam namun tidak penuh amarah. Aku sudah memaafkanmu, demi ketenangan batinku. Tapi aku tidak bisa lagi menjadi sahabatmu, apalagi menjadi tempatmu bersandar. Sekarang, tolong tinggalkan lokasi proyek ini. Aku sedang bekerja. Dan aku tidak ingin kehidupan pribadimu mengganggu profesionalisme di sini. Arum berbalik, berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Ia merasa dadanya ringan. Ternyata, menghadapi sumber luka secara langsung tidaklah semenakutkan yang ia bayangkan, selama ia berdiri di atas kebenaran. Percakapan di bawah bintang. Malam itu, setelah hari yang cukup emosional, Arum memilih untuk tinggal sedikit lebih lama di lokasi proyek. Ia berdiri di tepi tebing, membiarkan angin malam menyapu sisa-sisa kegelisahannya. Terkadang, melepaskan memang jauh lebih melelahkan daripada menggenggam, ya? Sebuah suara terdengar dari belakang. Adrian berdiri di sana, membawa 2 cup coklat panas yang masih mengepul. Ia memberikan satu kepada Arum. Maaf, saya tidak sengaja melihat kejadian tadi pagi, lanjut Adrian dengan nada rendah, menunjukkan rasa hormatnya terhadap privasi Arum. Tapi saya ingin bilang, cara Anda menghadapinya tadi sangat elegan. Tidak banyak orang yang bisa tetap tenang saat dunianya mencoba ditarik kembali ke masa lalu. Arum menyesap coklat panasnya, merasakan kehangatan yang menjalar ke tenggorokannya. Saya hanya tidak ingin memberikan panggung lagi untuk drama yang sudah selesai, Pak Adrian. Panggil Adrian saja, Arum. Kita sudah bekerja sama cukup lama, timpal Adrian lembut. Kamu tahu, bangunan ini, resort ini, akan menjadi bangunan yang sangat kuat.
Bukan hanya karena betonnya, tapi karena arsiteknya tahu betul bagaimana rasanya membangun kembali dari reruntuhan. Arum menoleh ke arah Adrian, mendapati pria itu sedang menatapnya dengan pandangan yang penuh penghargaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arum merasakan sebuah percikan kenyamanan yang berbeda. Bukan rasa cinta yang membabi buta seperti dulu, melainkan rasa dihargai sebagai manusia yang utuh. "Terima kasih, Adrian," ucap Arum tulus. Malam itu, di bawah langit Bali yang luas, Arum menyadari bahwa hidupnya bukan lagi tentang menghindari luka, melainkan tentang bagaimana ia berjalan dengan luka yang sudah sembuh. Dan mungkin, di antara tumpukan batu karang dan garis-garis cetak biru, ada ruang yang mulai terbuka untuk kehadiran baru yang lebih sehat dan menghargai kejujuran di atas segalanya. Langkah kaki Arum saat berjalan menuju mobil malam itu terasa mantap. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Baginya, masa lalu adalah guru yang sudah menyelesaikan tugasnya, dan kini saatnya ia menjadi murid dari masa depan yang cerah. Bulan berganti, dan perkembangan proyek resort di Uluwatu mulai memperlihatkan wujudnya yang megah. Struktur beton bertulang yang dulu hanya berupa coretan pensil di atas kertas, kini telah berdiri kokoh membingkai pemandangan samudra. Bagi Arum, setiap kemajuan di lapangan adalah refleksi dari pemulihan jiwanya sendiri. Jika 3 bulan lalu ia datang ke pulau ini dengan hati yang penuh retakan, kini ia merasa seperti dinding tebing kapur yang berhasil dilapisi oleh semen penguat, tahan banting dan siap menghadapi cuaca. Hari itu, fokus pengerjaan beralih ke area lobi utama. Ini adalah bagian yang paling krusial bagi Arum, karena lobi adalah kesan pertama yang akan ditangkap oleh siapapun yang menginap. Ia ingin pencahayaan alami dan buatan berpadu sedemikian rupa sehingga menciptakan atmosfer ketenangan yang magis saat senja tiba. "Arum, coba lihat simulasi ini," panggil Adrian dari sudut meja panjang di dalam posko. Ia memutar laptopnya ke arah Arum, menampilkan visualisasi 3 dimensi dari sistem pencahayaan yang telah ia rancang. Arum mendekat, memperhatikan dengan saksama bagaimana pendaran cahaya kekuningan menyelinap di antara celah-celah pilar kayu jati. "Ini indah sekali, Adrian. Persis seperti yang saya bayangkan." Sinar lampunya tidak menembak langsung ke mata, tapi menciptakan gradasi bayangan yang lembut di lantai. Adrian tersenyum. Ada binar kepuasan di matanya yang selalu membuat Arum merasa dihargai. "Saya merancang ini dengan membayangkan filosofi yang pernah kamu katakan, menghormati cahaya alami. Jadi, saat matahari mulai tenggelam, lampu-lampu ini akan menyala perlahan secara otomatis, menggantikan peran sang surya tanpa mengejutkan indera penglihatan kita." Kedewasaan dalam menghadapi badai. Hubungan kerja yang profesional antara Arum dan Adrian lambat laun menumbuhkan rasa saling percaya yang mendalam. Mereka tidak pernah terburu-buru untuk melangkah lebih jauh. Baik Arum maupun Adrian sama-sama memahami bahwa sebuah hubungan yang kokoh memerlukan waktu untuk berakar. Sama seperti fondasi bangunan yang harus dikeringkan dengan sempurna sebelum dibebani struktur atas. Suatu siang, saat Arum sedang meninjau pemasangan material lantai di area selasar, gawai pribadinya berdenting. Sebuah pesan masuk dari nomor Jakarta yang tidak ia kenal. Arum menarik napas pendek, mempersiapkan mentalnya jika itu adalah gangguan lain dari Satria atau Dina. Namun, saat membuka pesan tersebut, dugaannya keliru. Pesan itu datang dari pengacara keluarga Satria. Isinya sangat formal dan sopan, melampirkan bukti transfer pelunasan seluruh sisa biaya ganti rugi pembatalan gedung dan catering pernikahan yang sempat tertunda. Di akhir dokumen tertulis memo singkat dari mantan calon mertuanya. "Arum, kami sekeluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala luka yang ditimbulkan. Uang ini tidak akan pernah bisa mengganti ketulusanmu. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami. Semoga kamu selalu dalam lindungannya." Arum menatap layar gawai itu selama beberapa saat. Tidak ada lagi debaran jantung yang panik. Tidak ada lagi rasa sesak yang menghimpit. Ia merasa hampa, namun dalam artian yang positif. Sebuah kehampaan yang menandakan bahwa ruang hatinya telah bersih dari sisa-sisa dendam. Ia segera meneruskan pesan tersebut kepada ayahnya di Jakarta, menambahkan catatan kecil. "Ayah, semua urusan administrasi dengan pihak sana sudah selesai dan lunas. Kita sudah tidak memiliki keterikatan apapun lagi dengan mereka."
Tak butuh waktu lama bagi sang ayah untuk membalas. Alhamdulillah, nak, lembaran lama sudah benar-benar tertutup. Sekarang, fokuslah pada masa depanmu di Bali. Ayah dan ibu selalu bangga padamu. Menatap hari esok yang cerah. Sore harinya, saat jam kerja lapangan telah usai, Adrian mengajak Arum untuk berjalan-jalan ke sebuah kedai kopi kecil yang terletak di dataran tinggi, tak jauh dari lokasi proyek. Kedai itu memiliki area terbuka yang menghadap langsung ke arah hamparan perbukitan hijau dan garis pantai di kejauhan. Mereka duduk berhadapan dengan ditemani dua cangkir kopi hitam lokal yang aromanya menyeruak segar. Angin senja berembus cukup kencang, memainkan ujung jilbab dan kemeja linen yang dikenakan Arum. Arum, panggil Adrian memecah keheningan yang nyaman di antara mereka. Minggu depan, tahap pertama proyek kita akan diresmikan oleh investor utama. Setelah itu, tugas saya di sini selesai dan saya harus kembali ke Jakarta. Arum tertegun sejenak. Ada sedikit rasa kehilangan yang menyelinap di sudut hatinya. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, ia tetap mempertahankan senyumannya yang tenang. Ya, waktu berjalan cepat sekali ya. Terima kasih banyak atas kerja kerasmu, Adrian. Tanpa konsep pencahayaan darimu, resort ini tidak akan memiliki jiwa. Adrian menatap Arum dengan lekat. Sorot matanya menunjukkan kesungguhan yang mendalam. Tugas profesional saya memang selesai di sini, Arum. Tapi, jika kamu mengizinkan, saya ingin memulai sesuatu yang baru denganmu. Bukan sebagai konsultan dan arsitek, melainkan sebagai seorang pria yang mengagumi keteguhan hatimu. Adrian tidak memberikan janji-janji manis yang berlebihan, tidak juga mendesak meminta jawaban. Ia memberikan ruang bagi Arum untuk bernapas, sebuah sikap yang sangat Arum hargai. Arum menatap cangkir kopinya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah matahari yang perlahan mulai tenggelam di batas cakrawala, memancarkan semburat warna emas yang serupa dengan sistem pencahayaan yang mereka rancang bersama. Adrian, ucap Arum dengan suara yang lembut namun pasti. Saya baru saja menyelesaikan pembangunan fondasi hidup saya yang sempat runtuh. Saya tidak ingin terburu-buru membangun dinding yang baru sebelum saya yakin tanahnya benar-benar stabil. Namun, jika kamu bersedia berjalan beriringan dengan tempo yang lambat, saya tidak keberatan untuk membuka lembaran baru tersebut. Adrian tersenyum lega, sebuah senyuman yang menandakan pemahaman yang utuh tanpa paksaan. Di bawah langit Bali yang mulai menggelap, Arum tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Luka lama mungkin meninggalkan bekas, namun bekas luka itu kini menjadi pengingat bahwa ia adalah wanita yang kuat, Arum Anastasia, yang berhasil mengarsiteki kembali kebahagiaannya sendiri dari atas puing-puing pengkhianatan. Pagi itu, area lobi utama resort dipenuhi oleh aroma kayu jati yang baru saja selesai divernis dan wangi khas semen yang mengering sempurna. Arum berdiri di tengah ruangan yang lapang itu, menatap langit-langit tinggi berkonsep exposed beam yang mengizinkan sirkulasi udara pantai mengalir tanpa hambatan. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah pilar, menciptakan garis-garis bayangan yang estetik di atas lantai batu alam. Ini adalah momen transisi yang penting. Tahap konstruksi kasar telah rampung secara keseluruhan. Hari-hari ke depan tidak lagi diisi oleh suara bising mesin bor tanah, melainkan oleh ketelitian pengerjaan interior dan detail lanskap tanaman. Selamat pagi, Bu Arum. Ini berkas laporan akhir untuk instalasi kelistrikan fase pertama. Pak Wayan menyapa sambil menyodorkan sebuah papan jalan dengan lembaran kertas yang rapi. Selamat pagi, Pak Wayan. Terima kasih. Arum menerima berkas itu, menelitinya lembar demi lembar dengan cermat sebelum membubuhkan tanda tangannya di pojok kanan bawah. Bagaimana dengan pengiriman tanaman Kamboja fosil untuk area taman depan? Apakah jalurnya aman? Aman, Bu. Semua sudah masuk karantina lokal dan siap ditanam besok sore bersama tim lanskap. Jawab Pak Wayan dengan raut wajah puas. Proyek ini berjalan tepat waktu. Sebuah prestasi yang jarang terjadi untuk pembangunan skala besar di atas tebing curam. Menghitung hari dan jarak. Di sudut lobi, Adrian tampak sedang mengemasi beberapa peralatan ukur intensitas cahaya dan gulungan kabel simulasi ke dalam kotak penataan. Hari ini adalah hari terakhir tim konsultan pencahayaan berada di lokasi secara penuh. Besok,
Adrian dijadwalkan terbang kembali ke Jakarta untuk menangani proyek pameran seni nasional. Arum melangkah mendekat. Langkah sepatunya bergaung pelan di ruang lobi yang kosong. Sudah siap semua, Adrian. Adrian membalikkan badan, lalu menyunggingkan senyum hangat yang khas. Sudah, Rum. Tim saya sudah memindahkan sebagian besar logistik ke truk kargo sejak subuh tadi. Tinggal beberapa alat sensitif ini yang saya bawa sendiri ke bagasi pesawat. Ada jeda sejenak di antara mereka. Suara deburan ombak dari bawah tebing terdengar seperti latar musik yang konstan, mengisi keheningan yang tiba-tiba terasa sedikit melankolis. Aneh rasanya, ucap Arum perlahan. Matanya menatap keluar, ke arah kolam renang yang airnya mulai diisi secara bertahap. Beberapa bulan lalu, tempat ini hanya berupa semak belukar dan tebing kapur yang gersang. Sekarang, semuanya sudah hampir selesai. Dan kamu juga sudah harus pulang. Adrian meletakkan kotak box instrumen di atas meja kerja sementara, lalu melangkah selangkah lebih dekat, menjaga jarak yang tetap sopan namun cukup dekat untuk berbicara tanpa harus mengeraskan suara. Saya hanya pulang secara fisik untuk menyelesaikan tugas kantor, Arum. Tapi komunikasi kita tidak akan selesai di sini. Seperti yang kita sepakati di kedai kopi waktu itu, kita berjalan dengan tempo yang lambat, namun pasti. Arum mengangguk kecil, merasakan kehangatan yang tulus dari kalimat pria itu. Adrian tidak menuntut komitmen yang mengikat lehernya, tidak pula memberikan ekspektasi yang muluk-muluk. Ia menghormati proses kesembuhan hati Arum, dan itulah yang membuat Arum merasa sangat aman berada di dekatnya. Selesai dalam kedamaian. Sore harinya, acara syukuran kecil-kecilan digelar di area posko proyek. Pihak investor lokal menyediakan beberapa tumpeng nasi kuning tradisional Bali beserta lauk pauknya sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya tahap struktural utama tanpa ada kecelakaan kerja satupun. Arum duduk berdampingan dengan Pak Wayan, Adrian, dan beberapa perwakilan pekerja lapangan. Suasana penuh dengan tawa dan kehangatan. Saat giliran Arum memberikan sambutan singkat, ia tidak hanya berterima kasih atas keringat yang dicurahkan para pekerja, tetapi juga mengutarakan betapa tempat ini telah membentuk ulang dirinya sebagai seorang manusia. Membangun di atas tebing mengajarkan saya satu hal, kata Arum dengan suara yang lembut namun tegas, terdengar oleh seluruh orang di ruangan. Bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa keras kita menahan hantaman, melainkan pada seberapa dalam kita menancapkan fondasi di dalam tanah. Terima kasih telah membantu saya mewujudkan bangunan ini. Setelah acara selesai dan malam mulai menjemput, Arum mengantarkan Adrian hingga ke mobil jeep yang akan membawanya ke bandara. Langit Uluwatu malam itu tampak bersih, bertabur bintang seperti biasa. Sampai bertemu lagi di Jakarta. Arum, jaga kesehatanmu di sini, kata Adrian sebelum memasuki mobil. Hati-hati di jalan, Adrian. Kabari saya kalau sudah mendarat. Jawab Arum sambil melambaikan tangan hangat. Mobil itu perlahan bergerak menjauh, meninggalkan kepulan debu tipis di jalan setapak proyek. Arum berdiri diam sejenak, menatap lampu belakang mobil yang kian mengecil hingga hilang di balik belokan jalan raya. Ia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang bersih. Kali ini, rasa sepi yang hadir tidak lagi membawa pilu atau sisa trauma. Ini adalah sepi yang damai, sebuah ruang tunggu yang menyenangkan menuju babak baru kehidupannya yang cerah dan penuh harapan. 3 bulan berikutnya berlalu dalam kesibukan yang luar biasa namun tertata. Proyek resort di Uluwatu kini telah mencapai tahap akhir, atau yang biasa disebut dalam dunia arsitektur sebagai proses finishing. Tidak ada lagi debu semen yang beterbangan atau deru kasar mesin pengaduk beton. Yang tersisa hanyalah sentuhan-sentuhan seni yang halus, penataan bantal-bantal sofa dengan kain tenun ikat khas Bali di area lobi, penanaman rumput gajah mini di sekitar selasar, serta penyetelan akhir sistem pencahayaan yang dulu dirancang oleh Adrian. Arum melangkah menyusuri koridor resort dengan selembar papan klip di tangan kirinya. Setiap sudut diperiksanya dengan saksama, mulai dari kerapian nat keramik, kekuatan engsel pintu kayu jati, hingga fungsionalitas pancuran air di setiap villa. Ia adalah seorang arsitek yang perfeksionis, dan proyek ini adalah pembuktian terbesarnya kepada dunia bahwa ia mampu melahirkan sebuah mahakarya di tengah badai pribadi yang paling hebat dalam hidupnya. Bu Arum,
Semua unit villa sudah selesai dibersihkan oleh tim House Keeping. Air di kolam renang utama juga sudah mencapai batas ideal dan sistem sirkulasinya berjalan sempurna. Lapor Pak Wayan yang berjalan di sampingnya dengan wajah sumringah. Arum menghentikan langkahnya di tepi kolam renang utama yang menghadap langsung ke laut lepas. Air kolam yang tenang memantulkan warna langit sore yang mulai menguning, menciptakan ilusi visual seolah-olah air kolam itu menyatu tanpa batas dengan Samudra Hindia di bawahnya. Luar biasa, Pak Wayan. Terima kasih banyak, ucap Arum tulus. Sebaris senyum bangga tersungging di wajahnya yang kini tampak lebih segar dan berona dibandingkan beberapa bulan lalu. Kerja keras tim lapangan adalah kunci utama keberhasilan proyek ini. Kepulangan menuju tanah kelahiran. 2 hari menjelang peresmian besar, Grand Opening, Arum menerima kunjungan dari pihak investor utama beserta jajaran direksi dari Jakarta. Pak Baskoro, pimpinan firma tempat Arum bekerja, turut hadir dalam rombongan tersebut. Pria parubaya itu tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya saat pertama kali menginjakan kaki di lobi resort. Arum, ini jauh lebih indah daripada yang ada di atas kertas. Puji Pak Baskoro sambil menepuk pundak Arum dengan bangga saat mereka berdiri di area dek pengamatan. Integritasmu dalam mempertahankan kontur alami tebing ini benar-benar membuahkan hasil. Bangunan ini memiliki karakter yang sangat kuat. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Tanpa dukungan dan ruang yang Bapak berikan, saya tidak akan bisa menyelesaikan semua ini, jawab Arum dengan kesantunan yang tetap terjaga. Malam harinya, acara peresmian berlangsung dengan hikmat dan mewah namun tetap mengedepankan nuansa budaya lokal. Tarian tradisional Bali menyambut para tamu undangan yang terdiri dari para kolega bisnis, pengusaha pariwisata, dan media massa. Saat nama Arum Anastasia dipanggil ke atas panggung sebagai arsitek utama, tepuk tangan riuh bergema, memecah kesunyian malam di Uluwatu. Arum berdiri di atas panggung dengan anggun, mengenakan kebaya modern berwarna marun yang elegan. Saat memberikan pidato singkatnya, ia menatap ke arah kerumunan tamu. Di barisan depan, tampak Adrian berdiri dengan setelan jas kasualnya, memberikan tepuk tangan yang paling mantap seraya menyunggingkan senyum penuh arti. Adrian sengaja terbang kembali ke Bali hanya untuk menyaksikan momen bersejarah dalam karir wanita yang dikaguminya itu. Menyambut babak baru. 1 minggu setelah peresmian, masa dinas Arum di Bali resmi berakhir. Tugasnya telah selesai dengan paripurna. Dan kini saatnya ia kembali ke Jakarta untuk memimpin divisi perencanaan yang baru di kantor pusat, sebuah promosi jabatan yang ia dapatkan atas keberhasilan proyek Uluwatu. Di Bandara Ngurah Rai, suasana siang itu cukup ramai. Arum duduk di salah satu kedai kopi di dalam area keberangkatan, menunggu waktu naik ke pesawat. Di depannya, duduk Adrian yang sengaja ikut mengantarnya sekaligus kembali ke Jakarta bersama dalam satu penerbangan. Bagaimana rasanya pulang ke Jakarta, Rum? Tanya Adrian lembut, memecah keheningan setelah masing-masing menyesap minuman mereka. Arum menatap jendela besar bandara, melihat pesawat-pesawat yang lepas landas menembus awan. Dulu, beberapa bulan yang lalu, Jakarta terasa seperti tempat yang sangat menyesakkan bagi saya. Saya merasa seolah semua orang melihat saya sebagai korban dari sebuah kegagalan. Arum menjeda kalimatnya, lalu menoleh ke arah Adrian dengan binar mata yang penuh dengan ketenangan dan kedewasaan. Tapi sekarang, perasaan itu sudah hilang. Saya pulang bukan sebagai wanita yang melarikan diri dari luka, melainkan sebagai seorang profesional yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jakarta bukan lagi tempat yang menakutkan, karena fondasi di dalam diri saya sudah jauh lebih kuat. Adrian tersenyum hangat, tangan kanannya bergerak perlahan di atas meja, memberikan ruang bagi Arum untuk menyambutnya jika ia siap. Dan kali ini, Arum tidak ragu lagi. Ia meletakkan jemarinya di atas tangan Adrian, sebuah gestur sederhana yang menandakan bahwa tanah di dalam hatinya telah benar-benar stabil, dan ia siap untuk mulai membangun struktur baru yang penuh dengan kejujuran bersama pria yang menghargainya secara utuh. Saat suara pengumuman untuk masuk ke dalam pesawat bergelombang di udara, keduanya berdiri beriringan. Arum melangkah maju dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Badai masa lalu telah berlalu, menyisakan pemandangan langit baru yang cerah dan membentang luas di hadapannya.
Kesedihan yang dulu sempat meremukkan hatinya di atas pelaminan kini telah bertransformasi menjadi kekuatan yang mengantarkannya menuju puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Roda pesawat kembali menyentuh landasan pacu, kali ini di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Jakarta menyambut Arum dengan kepatuhannya pada modernitas. Deretan gedung pencakar langit yang menembus kabut tipis sore hari, kepulan asap kendaraan, dan dinamika yang bergerak berkali-kali lipat lebih cepat daripada ketenangan Uluwatu. Namun, ada yang berbeda dari cara Arum menghirup udara ibu kota kali ini. Tidak ada lagi rasa sesak yang menghimpit dadanya. Kota ini tidak lagi terasa seperti panggung sandiwara yang merenggut kebahagiaannya, melainkan sebuah kanvas baru yang siap ia lukis dengan keberhasilan. Di area pengambilan bagasi, Arum berdiri berdampingan dengan Adrian. Keduanya menunggu koper mereka dengan santai, terlibat dalam obrolan ringan tentang rencana adaptasi Arum di kantor pusat mulai esok hari. "Apakah kamu langsung pulang ke rumah orang tuamu, Rum?" tanya Adrian sembari menarik koper hitam miliknya yang baru saja keluar dari ban berjalan. Arum mengangguk, tersenyum manis. "Iya, Adrian. Ayah dan ibu sudah menyiapkan makan malam di rumah. Mereka bersikeras ingin menyambutku. Kamu tidak ingin mampir dulu?" Adrian terkekeh pelan, menggeleng dengan penuh rasa hormat. "Saya sangat ingin, tapi rasanya tidak sopan jika datang mendadak di acara keluarga internal setelah kamu berbulan-bulan pergi. Sampaikan salam takzim saya pada beliau berdua. Besok, biarkan saya yang menjemputmu untuk berangkat ke kantor." Ketulusan dan tenggang rasa yang ditunjukkan Adrian selalu berhasil menyentuh sisi terdalam hati Arum. Pria ini tahu benar bagaimana menempatkan diri, tidak pernah melompati batas yang belum siap ia buka, namun selalu ada di saat yang tepat. Pelukan hangat di ambang pintu. Perjalanan menuju kediaman orang tua Arum di kawasan Jakarta Selatan memakan waktu cukup lama karena kemacetan akhir pekan. Namun, begitu mobil taksir daring yang membawanya memasuki pekarangan rumah, rasa lelah Arum menguap seketika. Rumah masa kecilnya itu masih sama, teduh, dengan pohon mangga yang rimbun di halaman depan. Pintu utama terbuka bahkan sebelum Arum sempat mengetuknya. Bu Rahma keluar dengan mata yang berbinar-binar, langsung merengkuh tubuh putrinya ke dalam pelukan yang sangat erat. "Anakku, alhamdulillah, kamu sudah pulang dengan selamat," bisik Bu Rahma, suaranya sedikit bergetar oleh rasa haru. Ayah Arum berdiri di belakang istrinya, tersenyum bangga dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana kainnya. "Selamat datang kembali, arsitek utama." Ayah membaca semua berita tentang peresmian resort itu di majalah bisnis nasional. "Kamu luar biasa, Nak." Malam itu, meja makan dipenuhi oleh hidangan rumahan yang luar biasa. Sembari menikmati makan malam, Arum menceritakan banyak hal tentang kegigihan Pak Wayan, tantangan struktur tanah tebing, hingga bagaimana ia berhasil mempertahankan konsep ramah lingkungan di depan para investor. Ia sengaja tidak menyinggung pertemuan singkatnya dengan Dina beberapa waktu lalu, karena bagi Arum, hal itu adalah ria kecil yang sudah tenggelam di dasar samudra masa lalu. "Lalu, bagaimana dengan Adrian?" tanya sang ayah tiba-tiba, menatap Arum dengan sorot mata menyelidik khas seorang orang tua yang penuh perhatian. "Mas Dimas sempat bercerita kalau tim konsultan pencahayaan sangat membantu kesuksesan proyekmu." Arum sempat tertegun. Sesendok nasi uduk tertahan di dekat bibirnya. Wajahnya merona tipis. "Adrian pria yang sangat baik. Yah, dia menghargai proses yang sedang Arum lalui. Besok dia menawarkan diri untuk mengantar Arum ke kantor pusat." Ayah dan ibu saling berpandangan, lalu tersenyum penuh arti. Pria yang tahu cara menghargai waktu dan batasan seorang wanita adalah pria yang layak diberi kesempatan. "Arum, ayah mempercayai penilaianmu," tutur sang ayah dengan bijak. Menapak ruang yang baru. Keesokan paginya, Jakarta diselimuti langit cerah berawan. Tepat pukul 7, sebuah mobil sedan perak milik Adrian sudah terparkir rapi di depan pagar rumah. Arum keluar dengan penampilan yang sangat memukau. Setelan blazer berwarna biru dongker yang pas di tubuhnya, dipadukan dengan celana kulot senada dan hijab sutra bermotif minimalis. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, mencerminkan posisinya yang baru sebagai Kepala Divisi Perencanaan Kreatif. "Selamat pagi, Ibu Kepala Divisi,"
Goda Adrian saat Arum membuka pintu mobil. Pria itu tampak rapi dengan kemeja batik lengan panjang yang elegan. "Selamat pagi, Pak Konsultan. Jangan mulai menggoda saya sepagi ini," jawab Arum sambil tertawa kecil, mencairkan ketegangan hari pertama kerja di tempat baru. Sepanjang perjalanan, mereka berdiskusi tentang visi masa depan firma mereka. Arum ingin membawa semangat arsitektur hijau berkelanjutan yang ia terapkan di Bali ke dalam proyek-proyek urban di Jakarta. Adrian mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan masukan dari sudut pandang tata cahaya kota yang efisien. Sesampainya di gedung pencakar langit tempat kantor pusat berada, Arum melangkah masuk melalui lobi utama. Langkah kakinya konstan dan berwibawa. Jika dulu di tempat ini ia pernah menjadi bahan rasan-rasan yang bernada kasihan akibat pembatalan pernikahannya, kini atmosfer di sekitarnya telah berubah total. Rekan-rekan kerja, baik yang lama maupun yang baru, menyapanya dengan sorot mata penuh rasa hormat dan kekaguman. Mereka tidak lagi melihat Arum sebagai wanita yang gagal menikah, melainkan sebagai Arum Anastasia, arsitek brilian yang membawa pulang kesuksesan besar dari Uluwatu. Saat melangkah masuk ke dalam ruang kerja barunya yang berdinding kaca besar menghadap pemandangan kota, Arum meletakkan tasnya di atas meja jati yang bersih. Ia berjalan mendekati kaca, menatap hamparan Jakarta di bawah sana. Ia menyadari bahwa hidup ini persis seperti merancang sebuah tata kota. Terkadang, area yang kumuh dan rusak harus dibongkar secara total agar bisa dibangun sebuah ruang publik baru yang jauh lebih indah, sehat, dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan kini, struktur hidup Arum telah membumbung tinggi, berdiri tegak di atas fondasi kejujuran yang tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. Ruang kerja baru Arum di lantai 28 gedung pusat itu memiliki aura yang sangat berbeda dari kantor lapangannya di Bali. Di sini, segalanya serba presisi, dinginnya suhu ruangan yang terjaga, aroma kopi mesin yang mahal, serta pemandangan gedung-gedung beton yang seolah saling beradu tinggi. Namun, Arum berhasil memberikan sentuhan personal di atas meja kerjanya. Sebuah foto kecil saat peresmian resort di Uluwatu ia letakkan di pojok meja, berdampingan dengan sebuah miniatur batu karang yang dibawanya langsung dari pesisir Bali sebagai pengingat akan titik baliknya. Sebagai kepala divisi perencanaan kreatif, hari-hari Arum kini diisi dengan rapat-rapat strategis. Ia bukan lagi sekadar menggambar, ia kini mengarahkan visi. Arum memimpin dengan gaya yang sangat ia yakini, tegas tanpa harus kasar, dan santun namun tidak bisa diremehkan. Ibu Arum, tim desain interior sedang menunggu di ruang rapat 1. Ada kendala mengenai material plafon untuk proyek perpustakaan kota yang baru, lapor asistennya, seorang wanita muda bernama Mia, yang tampak sangat mengagumi gaya kepemimpinan Arum. Arum menutup layar tabletnya, lalu berdiri dan merapikan blazernya. "Terima kasih, Mia. Tolong siapkan data mengenai ketahanan material kayu laminasi yang kita diskusikan kemarin. Saya ingin memberikan solusi yang berkelanjutan, bukan sekadar indah dilihat." Kejutan di tengah kesibukan. Sore itu, saat Arum baru saja menyelesaikan evaluasi draft desain terakhir, sebuah kiriman bunga tiba di meja resepsionis divisi. Bukan karangan bunga besar yang mencolok, melainkan sebuah vas kaca minimalis berisi beberapa tangkai bunga Kamboja putih yang masih segar, bunga yang sangat identik dengan hari-harinya di Bali. Arum mendekat dan menemukan sebuah kartu kecil yang terselip di antaranya. Untuk fondasi yang semakin kuat dan hari pertama yang luar biasa di Jakarta. Dari seseorang yang selalu mengagumi cahayamu. Senyum tipis mengembang di bibir Arum. Ia tahu persis siapa pengirimnya. Adrian tidak pernah berhenti memberikan kejutan-kejutan kecil yang penuh makna, yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya memperhatikan pekerjaan Arum, tetapi juga memahami apa yang membuat wanita itu merasa nyaman dan dihargai. Namun, di tengah rasa bahagia itu, sebuah pesan masuk ke ponsel pribadinya. Itu dari nomor baru, namun kalimat pembukanya membuat Arum langsung menyadari siapa pengirimnya. "Arum, selamat atas jabatan barumu. Aku melihat fotomu di majalah pagi ini. Kamu tampak sangat bahagia. Aku hanya ingin kamu tahu, meski aku sudah jauh, penyesalanku tidak pernah hilang. Aku baru sadar, saat aku kehilangan kamu, aku kehilangan kompas dalam hidupku. Semoga sukses dengan proyek perpustakaannya."
Satria. Arum membaca pesan itu sekali saja, lalu menghapusnya tanpa membalas. Ia tidak lagi merasakan amarah yang meledak seperti dulu. Ia justru merasa iba pada pria itu. Pria yang terus menoleh ke belakang sementara dunia terus bergerak maju. Bagi Arum, Satria adalah bab yang sudah ditutup dan disegel rapat. Kompas hidupnya kini ada di tangannya sendiri, bukan pada pengakuan atau penyesalan orang lain. Makan malam yang hangat. Sesuai janjinya, Adrian menjemput Arum tepat waktu di lobi gedung. Malam itu, mereka tidak memilih restoran mewah dengan lampu gantung kristal yang megah. Sebaliknya, Adrian membawa Arum ke sebuah rumah makan peranakan yang tenang di sudut menteng, tempat di mana mereka bisa mengobrol tanpa gangguan kebisingan kota. Terima kasih untuk bunga kambojanya, Adrian. Itu benar-benar membuat suasana ruang kerjaku jadi terasa lebih hidup. Ucap Arum saat mereka menunggu hidangan disajikan. Adrian menyesap teh hangatnya. Saya hanya ingin membawa sedikit potongan balik ke Jakarta. Saya tahu, transisi dari lapangan ke balik meja kantor pusat tidaklah mudah bagi seorang arsitek yang sangat suka turun langsung ke tanah seperti kamu. Kamu benar. Aku Arum jujur. Terkadang aku rindu aroma laut dan angin kencang di tepi tebing. Tapi, Jakarta adalah tantangan yang berbeda. Di sini, aku ingin membuktikan bahwa integritas seorang arsitek bisa tetap terjaga di tengah tekanan industri yang begitu keras. Dan kamu sudah membuktikannya. Arum, timpal Adrian lembut. Cara kamu menanggapi masa lalu, cara kamu membangun kembali kariermu, itu semua adalah inspirasi bagi banyak orang. Termasuk bagi saya. Adrian kemudian menceritakan kemajuan proyek pameran seninya yang juga akan segera dimulai. Mereka berdiskusi tentang kemungkinan kolaborasi antara firma arsitektur Arum dengan tim pencahayaan Adrian untuk proyek-proyek publik di masa mendatang. Percakapan mereka mengalir begitu alami, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai dua jiwa yang saling melengkapi dalam visi dan cara pandang terhadap hidup. Pulang dengan hati yang utuh. Malam kian larut saat Adrian mengantarkan Arum pulang ke rumah orang tuanya. Jalanan Jakarta yang biasanya padat kini mulai sedikit melonggar. Cahaya lampu jalanan dan reklame gedung memantul di kaca jendela mobil, menciptakan garis-garis cahaya yang indah. Sesampainya di depan pagar rumah, Arum melepaskan sabuk pengamannya namun tidak langsung keluar. Ia menatap Adrian sejenak. Terima kasih untuk hari ini, Adrian. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kepulanganku ke Jakarta. Ucap Arum tulus. Adrian mengangguk. Sorot matanya penuh dengan kehangatan. Terima kasih juga karena sudah mengizinkan saya masuk kembali ke dalam duniamu. Arum, pelan-pelan saja. Kita masih punya banyak waktu untuk melihat bagaimana masa depan akan membentuk jalannya sendiri. Arum turun dari mobil dan berjalan menuju pintu rumahnya. Ia menoleh sekali lagi, melambaikan tangan ke arah Adrian yang masih menunggunya masuk sebelum memutar balik kendaraan. Begitu berada di dalam kamar, Arum berdiri di depan cermin besar. Ia tidak lagi melihat bayangan wanita yang dikhianati sehari sebelum akad nikah. Ia melihat Arum Anastasia, seorang wanita yang mandiri, arsitek yang sukses, dan pribadi yang telah berdamai dengan lukanya. Ia menyadari bahwa pengkhianatan Satria dulu bukanlah akhir dari dunianya, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan yang jauh lebih bermartabat. Di bawah langit Jakarta yang bertabur sedikit bintang, Arum memejamkan mata dengan senyum syukur. Ia telah membangun kembali istana hidupnya di atas fondasi yang paling kokoh, kejujuran pada diri sendiri dan keberanian untuk melangkah maju. 1 tahun telah berlalu sejak kepulangan Arum dari Bali. Jakarta kini tidak lagi terasa seperti hutan beton yang dingin baginya, melainkan sebuah ladang tempat ia menyemai banyak harapan baru. Proyek perpustakaan kota yang ia pimpin telah berdiri megah di pusat kota. Sebuah bangunan dengan fasad kaca yang memantulkan langit biru, dikelilingi oleh taman-taman vertikal yang menyejukkan mata siapapun yang melintas. Pagi itu, suasana di lobi perpustakaan terasa sangat istimewa. Hari ini adalah hari peresmian proyek yang paling personal bagi Arum. Ia berdiri di sana, mengenakan kebaya kutu baru berwarna putih gading dengan kain batik tulis motif Sido Mukti, melambangkan pengharapan akan kebahagiaan yang terus berkesinambungan. Rambutnya disanggul sederhana, dihiasi setangkai melati yang harumnya samar namun menenangkan.
Tamu dari masa lalu yang telah usai. Di tengah hiruk-pikuk persiapan peresmian, Mia, asisten setianya, mendekat dengan wajah sedikit ragu. Ibu Arum, ada seseorang di gerbang taman yang menitipkan surat ini. Dia bilang tidak berani masuk, tapi ingin ibu membacanya sebelum acara dimulai. Arum menerima amplop putih itu. Ia membukanya perlahan di pojok taman yang sepi. Di dalamnya terdapat sebuah foto usang, foto saat mereka masih di bangku kuliah, dan secari kertas dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Itu dari Satria. Arum, hari ini aku berdiri di seberang jalan, menatap gedung indah yang kamu bangun. Aku tidak berani masuk, karena aku tahu aku sudah kehilangan hak untuk berdiri di sampingmu. Aku hanya ingin memberitahu bahwa aku baru saja memulai pengabdian di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Aku mencoba memperbaiki hidupku, meski tanpa kamu. Terima kasih telah menjadi wanita yang begitu kuat, sehingga aku tersadar betapa berharganya sebuah kejujuran. Selamat atas pencapaianmu. Arum menarik napas panjang. Ia melipat kembali surat itu, namun kali ini ia tidak membuangnya. Ia menyimpannya di saku kecil tasnya. Bukan karena ia masih mencintai Satria, melainkan sebagai bentuk penghormatan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan, meskipun jalannya tidak lagi bersama. Ia telah benar-benar bebas. Janji yang terpahat dalam cahaya. Acara peresmian berlangsung hikmat. Saat tiba saatnya penandatanganan prasasti, Arum melangkah ke depan didampingi oleh kedua orang tuanya yang tampak sangat sepuh namun bersinar oleh rasa bangga. Ayah Arum menggenggam tangan putrinya sesaat sebelum Arum menggoreskan tanda tangannya di atas batu marmer hitam tersebut. Kamu telah membangun lebih dari sekadar gedung, Arum. Kamu membangun kembali kehormatan keluarga kita dengan caramu yang paling anggun, bisik sang ayah dengan mata berkaca-kaca. Arum tersenyum haru, memeluk ayahnya dengan erat di depan hadirin. Di barisan kursi depan, Adrian berdiri. Pria itu tidak lagi sekadar menjadi rekan kerja atau konsultan. Selama setahun terakhir, Adrian telah menjadi pelabuhan tempat Arum pulang setelah lelah bekerja. Setelah acara usai dan para tamu mulai berangsur pulang, Adrian menghampiri Arum di area balkon perpustakaan yang menghadap ke arah kota. Sinar matahari sore, cahaya yang selalu mereka diskusikan, mulai masuk ke sela-sela pilar bangunan, menciptakan suasana yang magis. Arum, panggil Adrian lembut. Gedung ini sudah selesai. Kamu sudah memberikan segalanya untuk publik. Sekarang, bolehkah saya meminta sedikit waktumu untuk masa depan kita? Adrian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya bukan hanya ada sebuah cincin, melainkan sebuah kunci rumah kecil yang terbuat dari perak. Saya telah merenovasi sebuah rumah tua di daerah perbukitan yang sejuk, seperti yang pernah kamu impikan. Saya merancang pencahayaannya, tapi saya membiarkan strukturnya kosong, karena saya ingin arsitek terbaik di dunia ini yang mengisi jiwa di dalamnya. Arum, maukah kamu membangun fondasi hidup yang permanen bersamaku? Tanpa rahasia, tanpa bayang-bayang, hanya ada kejujuran dan cahaya. Akhir yang indah. Air mata yang sejak pagi ditahan Arum, akhirnya jatuh juga. Namun kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan yang murni. Ia teringat kembali pada hari memilukan di hotel mewah setahun yang lalu, saat dunianya runtuh seketika. Jika hari itu ia tidak memilih untuk diam dan pergi dengan kepala tegak, ia tidak akan pernah sampai di titik ini. Tuhan telah mengambil porselen yang retak hanya untuk menggantinya dengan berlian yang tak ternilai. Arum menatap Adrian, lalu menatap orang tuanya yang sedang tersenyum di kejauhan. Ia mengulurkan tangannya, membiarkan Adrian menyematkan janji baru di jari manisnya. Ya, Adrian, mari kita bangun sesuatu yang tidak akan pernah runtuh oleh waktu. Jawab Arum mantap. Di bawah langit Jakarta yang perlahan meredup menuju senja, Arum Anastasia akhirnya menutup buku masa lalunya dengan tinta emas. Ia telah membuktikan bahwa pengkhianatan mungkin bisa menghancurkan rencana pernikahan, namun ia tidak akan pernah bisa menghancurkan seorang wanita yang memiliki Tuhan di hatinya dan harga diri di jiwanya. Arum berjalan keluar dari gedung perpustakaan itu, menggandeng lengan Adrian, menuju sebuah kehidupan baru yang dibangun di atas fondasi yang paling suci,
cinta yang jujur dan rasa hormat yang tulus. Langkah kakinya terdengar begitu ringan, seolah ia sedang berjalan di atas awan, menuju masa depan yang cerah dan abadi.